Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hakikat konsep nilai. Apa sih nilai itu? Nilai adalah hal-hal baik yang kita anggap penting. Nilai membantu kita memilih tindakan yang benar, seperti jujur, sopan, dan saling membantu. Berarti nilai itu seperti kompas ya, menunjukkan yang mana yang benar. Betul sekali, Bimo. Contoh-contoh nilai apa aja sih? Contohnya adalah jujur, tanggung jawab, tolong menolong, sopan santun, kerjasama, disiplin, dan rasa syukur. Yang pertama itu ada jujur. Jujur artinya berkata apa adanya. Misalnya ketika kita tidak sengaja menumpahkan air, kita berani mengaku pada guru. Dengan jujur, teman dan guru akan percaya dan senang bermain kepada kita. Jujur juga memiliki berbagai macam, yaitu yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Contohnya, mengembalikan barang yang bukan milik kita. Contoh kedua yaitu jujur dalam perbuatan. Contohnya, tidak mencontek saat mengerjakan tugas ataupun ujian. Yang ketiga, jujur dalam perkataan. Contohnya, mengakui kesalahan yang kita perbuat. Contoh kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh seseorang dan siap menerima segala akibat dari perbuatannya, serta berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab kepada diri sendiri, contohnya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh, belajar untuk meningkatkan kualitas diri sendiri, mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan belajar darinya tanpa menyalahkan orang lain, mengelola waktu dengan baik untuk menyelesaikan berbagai tugas. Tanggung jawab kepada keluarga, yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Kedua, berperan dalam menjaga kesejahteraan, pendidikan, dan keselamatan anggota keluarga. Terus yang terakhir, mematuhi aturan yang ada di rumah. Tanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan gotong royong, menghormati hak dan privasi orang lain, mematuhi hukum dan norma sosial yang berlaku seperti mengantri dengan tertib. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Contohnya, menaati hukum dan peraturan yang berlaku, membayar pajak dengan tepat waktu, menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta ikut dalam pemilihan umum. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan, memelihara alam dan lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Contoh ketiga, tolong menolong. Tolong menolong adalah tindakan saling membantu atau meringankan beban orang lain tanpa memandang perbedaan. Sikap ini bisa diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, atau materi, dan dapat menciptakan suasana rukun, mempererat persaudaraan, serta memperkokoh persatuan. Contohnya, bisa membantu membersihkan rumah, belajar kelompok, menolong tetangga yang kesulitan, hingga berdonasi atau memberikan dukungan moral. Yang keempat, sopan santun. Sopan santun adalah sikap, perilaku, dan tuturan yang menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain. Perilaku ini meliputi cara berbicara yang baik, bertingkah laku yang sopan, serta memiliki tata krama seperti mengucapkan salam, meminta izin, dan mengucapkan terima kasih. Lalu, apalagi contohnya? Contoh lainnya yaitu menggunakan kata-kata yang baik, tidak kasar dan tidak berteriak, tidak mencela teman, menjaga kebersihan, mendengarkan saat dinasihati, dan izin ketika akan keluar kelas atau ke toilet. Apakah itu penting, Pak? Sopan santun sangat penting untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis dan merupakan tuntunan dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Lalu, setelah sopan santun, apa lagi, Pak? Lalu ada kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara individu, kelompok, atau lembaga untuk mencapai tujuan yang sama tanpa merugikan pihak lain. Kerjasama dapat dilakukan secara formal maupun informal, baik di dalam maupun di luar suatu organisasi. Kerjasama memiliki manfaat seperti meringankan beban kerja, meningkatkan komunikasi, dan mencapai tujuan lebih cepat. Yang keenam, disiplin. Disiplin adalah sikap patuh dan taat terhadap peraturan, norma, atau tata tertib, baik yang bersifat eksternal maupun internal yang muncul dari kesadaran diri untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu, mengikuti jadwal kegiatan, menaati peraturan yang berlaku, dan mengenakan seragam sesuai aturan.
Setelah tadi kita membahas mulai dari jujur, tanggung jawab, tolong menolong, sopan santun, kerjasama, dan disiplin, selanjutnya yaitu rasa syukur. Rasa syukur adalah perasaan menghargai dan berterima kasih atas segala nikmat baik besar maupun kecil yang hadir dalam hidup. Melatih rasa syukur dapat dilakukan dengan menyadari hal-hal baik yang dimiliki, bahkan hal sederhana seperti kemampuan bernapas, serta dengan mengucapkannya secara sadar atau lewat perbuatan. Kebiasaan bersyukur dapat membantu melihat sisi positif dalam berbagai situasi dan membawa ketenangan jiwa. Bagaimana cara mengamalkan rasa syukur? Yang pertama, menyadari hal-hal sederhana, seperti luangkan waktu untuk menyadari dan menghargai hal-hal kecil yang sering dianggap remeh, seperti tawa bersama teman atau menikmati makanan enak. Yang kedua, mengungkapkannya secara sadar, ucapkan terima kasih secara lisan atau dalam hati. Dalam Islam, ini bisa dilakukan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga, memberi hadiah dan pujian, menunjukkan penghargaan kepada orang tersayang melalui hadiah ataupun pujian tulus juga merupakan bentuk rasa syukur. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik, memberikan perhatian penuh dan mendengarkan orang lain adalah cara ampuh untuk menunjukkan penghargaan atas kehadiran mereka. Yang terakhir, melalui perbuatan, seperti berbagi rezeki, membantu orang lain, atau menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Hakikat konsep nilai berarti memahami bahwa nilai bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan, tetapi juga sesuatu yang kita lakukan. Misalnya, jika kita punya nilai kejujuran, kita bukan hanya tahu bahwa jujur itu baik, tetapi juga berusaha untuk berkata jujur dalam keadaan apapun. Jika kita punya nilai tanggung jawab, kita akan melakukan tugas-tugas tanpa disuruh berulang-ulang. Kesimpulannya, nilai adalah hal-hal baik yang menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, siswa memahami berbagai nilai seperti jujur, tanggung jawab, tolong-menolong, sopan santun, kerjasama, disiplin, dan rasa syukur. Nilai-nilai tersebut membantu siswa membedakan mana tindakan yang benar dan mana yang tidak baik. Dengan mengenal dan menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menjadi pribadi yang lebih baik, mampu bekerja sama dengan teman, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan harmonis.